Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Pasha. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, menambah jumlah lilitan. Yang kedua, memperpendek solenida. Yang ketiga, memperbesar diameter penampang. Yang keempat, menyisipkan bahan di dalam solenida dengan bahan yang permeabilitas magnetiknya lebih besar. Induksi solenida dapat diperbesar dengan cara nomor. Jawabannya, untuk memperbesar induksi magnetik pada solenida dapat dilakukan dengan cara memperbesar arus listrik, memperpendek panjang solenida, menambah jumlah lilitan, dan menyisipkan bahan di dalam solenida dengan bahan yang permeabilitas magnetiknya lebih besar. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Soal kedua, besar GGL induksi yang terjadi dalam suatu kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupinya merupakan bunyi dari hukum. Jawabannya, karena menurut Faraday, besar GGL induksi yang terjadi dalam suatu kumparan besar berbanding lurus dengan lain perubahan fluks magnetik yang dilingkupinya, sedangkan pada hukum Lenz, arah induksi yang terjadi dalam suatu penghantar sedemikian hingga menimbulkan medan magnet yang menentang penyebab perubahan magnet. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, sebuah loop diletakkan pada kertas dalam suatu medan magnet yang arahnya ke dalam bidang kertas. Besar medan magnet yang mengenai loop terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang benar adalah fluks magnetik dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Fluks magnetik juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Fluks magnetik yang melewati suatu bidang tertentu nilai sebanding dengan nilai jumlah medan magnet yang melewati bidang tersebut, dan jumlah tersebut sudah masuk pada pengurangan atas medan yang memiliki arah yang berlawanan. Saat medan magnet meningkat, maka fluks akan meningkat. Sesuai dengan hukum Lenz, arah arus induksi yang timbul menentang arah penyebabnya, sehingga arah arus induksi tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal yang selanjutnya, seutas kawat dengan panjang 50 cm bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dan memotong medan magnet homogen dengan besar 0,5 Wb per meter persegi. GGL induksi yang timbul adalah, jawabannya diketahui V sama dengan 2 meter per second, L sama dengan 0,5 meter, B sama dengan 0,5 Wb per meter persegi. Ditanya, GGL sama dengan min B dikali L dikali V sama dengan min 0,5 dikali 0,5 dikali 2 sama dengan min 0,5 volt. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, medan magnet dengan besar induktansi dipotong secara tegak lurus oleh sebuah kawat sepanjang L dengan kecepatan V, sehingga menimbulkan GGL induksi. Jika panjang kawat dijadikan setengah kali awal dan kecepatan kawat dijadikan 4 kali kecepatan awal, besar GGL induksi yang baru adalah, jawabannya GGL 1 per GGL 2 sama dengan min B dikali L1 dikali V1 per min B kali L2 kali V2. GGL 1 per GGL 2 sama dengan L1 dikali V1 per L2 dikali V2 sama dengan L1 dikali V1 per setengah dikali L1 dikali 4 kali V1. GGL 1 per GGL 2 sama dengan setengah. GGL 2 sama dengan 2 GGL. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, besar medan magnet yang dilalui kawat Peki adalah 0,2 T dan panjang kawat Peki adalah 0,5 meter. Jika ternyata pada kawat Peki terjadi GGL induksi sebesar 0,4 volt dan potensial di P lebih besar dari potensial di Q, besar dan arah kecepatan kawat tersebut adalah,
Jawabannya diketahui B sama dengan 0,2 T, L sama dengan 0,5 meter, GGL sama dengan 0,4 volt. Jawabannya GGL sama dengan min B dikali L dikali V. V sama dengan min GGL per B dikali L sama dengan min 0,4 per 0,2 dikali 0,5 sama dengan 4 meter per second ke kiri. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sudut antara bidang kumparan dengan arah medan magnet. Kedua, luas bidang kumparan. Yang ketiga, induksi magnetik. Yang keempat, arus yang mengalir pada kumparan. Faktor penyebab timbulnya GGL induksi pada sebuah kumparan yang berada pada medan magnet ditunjukkan oleh nomor. Penyebab utama timbulnya GGL induksi adalah terjadinya perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh suatu loop kawat. Syarat fluks magnetik dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. V sama dengan P dikali A cos theta. Dengan demikian, ada 3 faktor penyebab timbulnya GGL pada suatu kumparan, yaitu perubahan luas bidang kumparan, selanjutnya perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan, dan yang ketiga, perubahan induksi magnetik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal selanjutnya, flux magnetik berubah sebesar 8 Wb selama 2 second pada sebuah kumparan dengan 20 lilitan. Besar GGL induksi pada kawat tersebut adalah. Jawabannya diketahui delta V sama dengan 8 Wb, delta T sama dengan 2 second, N sama dengan 20 lilitan. Ditanya GGL sama dengan, jawabannya GGL sama dengan min N dikali delta V per delta T sama dengan min 20 dikali 8 per 2 sama dengan min 80 volt. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar yang benar adalah gambar nomor. Jawabannya, kedua ujung pada solenida dapat dianggap sebagai kutub utara dan kutub selatan magnet, tergantung arah arusnya. Jawabannya, kedua ujung pada solenida dapat dianggap sebagai kutub utara dan kutub selatan magnet, tergantung arah arusnya. Kita dapat menentukan kutub utara pada gambar tersebut adalah di ujung bawah, karena garis-garis medan magnet meninggalkan kutub utara magnet. Karena ujung bawah adalah kutub utara, maka ujung atas pasti kutub selatan. Kita tahu bahwa kutub-kutub berbeda jenis akan saling menarik, maka kutub selatan yang ada pada gambar akan menarik kutub utara mendekatinya, yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Sedangkan kutub selatan dengan sejenisnya akan tolak-menolak, yang terjadi pada gambar nomor 4. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal yang selanjutnya, sebuah trafo memiliki kumparan primer dan sekunder sejumlah 100 dan 300 lilitan. Jika tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 90 volt, besar tegangan primer adalah. Diketahui NP sama dengan 100 lilitan, NS sama dengan 300 lilitan, dan VS sama dengan 90 volt. Di jawabannya adalah VP per VS sama dengan NP per NS. VP sama dengan NP per NS dikali VS. VP sama dengan 100 per 300 dikali 90. VP sama dengan 30 volt. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, arus sebesar 3 ampere dihasilkan oleh sebuah trafo dan perbandingan lilitan primer dengan sekunder 1:5. Besarnya arus yang diberikan adalah. Jawabannya diketahui IS sama dengan 3 ampere, NP banding NS sama dengan 1:5. Jadi jawabannya NP per NS sama dengan IS per IP. 1/5 sama dengan 3 per IP. Jadi IP sama dengan 15 ampere. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal berikutnya, sebuah lampu sebesar 30 watt dapat menyala secara normal jika dihubungkan pada kumparan sekunder sebuah trafo dengan efisiensi 0,3. Tegangan sekunder bernilai 30 volt. Jika NP banding NS sama dengan 1/4, besar tegangan yang diberikan pada kumparan primer adalah. Jawabannya diketahui VS sama dengan 30 volt, eta sama dengan 0,3, NP banding NS sama dengan 1/4. Jawabannya eta sama dengan NS dikali IS per NP dikali IP. 0,3 sama dengan 4 dikali IS per IP.
IP sama dengan 40/3 dikali IS. Tegangan yang diberikan pada kumparan primer adalah eta sama dengan Vs dikali IS per Vp kali IP. 0,3 sama dengan 30 dikali IS per Vp dikali 40/3 dikali IS. Vp sama dengan 3 dikali 30 per 40 dikali 0,3. Vp sama dengan 7,5 volt. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya. Perhatikan gambar dan beberapa persamaan berikut. Pernyataan yang benar untuk trafo step down ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya, trafo step down merupakan jenis trafo yang memiliki lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder, sehingga trafo jenis ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Ciri-ciri trafo step down. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih besar dari jumlah lilitan kumparan sekunder. Yang kedua, tegangan primer selalu lebih besar dari tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer selalu lebih kecil dari kuat arus sekunder. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Kawat AB dengan panjang 50 cm dan memiliki hambatan 50 ohmega digerakkan ke kiri dengan kecepatan 10 meter per second. Agar energi per second yang dipakai oleh hambatan R sebesar 2 watt, beserta induksi magnetik yang diperlukan adalah. Jawabannya, diketahui R sama dengan 50 ohm, L sama dengan 0,5 meter, V sama dengan 10 meter per second ke kiri, P sama dengan 2 watt. Jawabannya, P sama dengan GGL pangkat 2 per R sama dengan akar P dikali R. GGL sama dengan B dikali L dikali V. Akar P dikali R sama dengan B dikali L dikali V. P dikali R sama dengan P pangkat 2 dikali L pangkat 2 dikali V pangkat 2. 2 kali 50 sama dengan B pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 100. 1 sama dengan 1/4 dikali B pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan 4. B sama dengan 2T. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya. Sebuah kumparan terdiri atas 10 lilitan dengan luas 3 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi. Berada dalam medan magnetik yang besaran 6 kali 10 pangkat min 4T. Jika medan magnet berubah secara beraturan hingga 0 selama 0,01 second, GGL yang timbul sebesar. Diketahui N sama dengan 10 lilitan, A sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter persegi, B sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4T, delta T sama dengan 0,01 second. GGL sama dengan N dikali delta V per delta T sama dengan N dikali BA cos alpha per delta T sama dengan 10 dikali 6 dikali 10 pangkat min 4 dikali 3 dikali 10 pangkat min 2 dikali 1 per 0,01. GGL sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 2 volt. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya. Kumparan kawat luasnya A terdiri dari N lilitan. Kumparan tersebut berputar dengan kecepatan sudut omega dalam medan magnet homogen yang rapat flux magnetnya B, sehingga menghasilkan GGL induksi maksimum. Apabila ingin memperbesar GGL maksimum menjadi 6 kali semula, maka jawabannya menguji satu persatu. Opsi A, omega sama dengan 2 kali, A sama dengan 3 kali, epsilon sama dengan B dikali A dikali omega dikali N sama dengan 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 kali semula. Opsi B, N sama dengan 3 kali, omega sama dengan 3 kali, epsilon sama dengan 1 dikali 1 dikali 3 dikali 3 sama dengan 9 kali semula. Opsi C, omega sama dengan 2 kali, A sama dengan 2 kali, epsilon sama dengan 1 dikali 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4 kali semula. Opsi D, omega sama dengan 4 kali, A sama dengan 1/3 kali, epsilon sama dengan 1 dikali 1/3 dikali 4 dikali 1 sama dengan 3/4 kali semula. Opsi E, N sama dengan 1/6 kali, A sama dengan 1/6 kali, epsilon sama dengan 1 dikali 1/6 dikali 1/6 dikali 1 sama dengan 1/36 kali semula. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya.
Sebuah solenoida dengan panjang 6,28 cm dan luas penampang 5 cm persegi terdiri atas 300 lilitan. Jika solenoida dialiri arus 2 ampere, besar energi yang tersimpan adalah, jawabannya, diketahui L sama dengan 6,28 dikali 10 pangkat min 2 meter, A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, N sama dengan 300 lilitan, I sama dengan 2 ampere. Jawaban, W sama dengan setengah LI kuadrat. W sama dengan setengah dikali nu0 dikali N pangkat 2 dikali A per L dikali I kuadrat sama dengan setengah dikali 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 300 kuadrat dikali 5 dikali 10 pangkat min 4 per 6,28 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2. W sama dengan setengah dikali 9pi per 157 dikali 200 dikali 4. W sama dengan 2 dikali 9 dikali 3,14 per 157 dikali 200 sama dengan 9 dikali 3,14 dikali 10 pangkat min 2 per 157. W sama dengan 0,18 dikali 10 pangkat min 2J sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 3J. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, flux magnetik kumparan pertama mempunyai 100 lilitan berubah sebesar 0,04 Wb dalam waktu 0,2 second. Pada kumparan kedua, flux magnetiknya berubah sebesar 0,06 Wb dalam waktu 0,4 second. Jika jumlah lilitan kumparan kedua diganti menjadi 2 kali jumlah lilitan kumparan pertama, perbandingan GGL induksi kumparan pertama dan kedua adalah, jawabannya adalah epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan N1 dikali delta V1 per delta T1 dibagi N2 dikali delta V2 per delta T2 sama dengan N1 dikali delta V1 per delta T1 per 2 N1 dikali 3 per 2 delta V1 per 2 delta T1 sama dengan N1 dikali delta V1 per delta T1 dikali 2 delta T1 dikali 2 per 2 N1 dikali 3 delta V1. Epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan 2 per 3. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, sebuah transformator pada bagian primernya dihubungkan pada tegangan 110 volt dengan kuat arus 2 ampere. Sedangkan pada bagian sekundernya menghasilkan daya 137,5 watt. Efisiensi transformatornya adalah, jawabannya adalah, diketahui Vp sama dengan 110 volt, Ip sama dengan 2 ampere, PS sama dengan 137,5 watt. Jawabannya, daya pada kumparan primer, PP sama dengan Ip dikali Vp. PP sama dengan 2 kali 110 sama dengan 220 watt. Efisiensi eta sama dengan PS per PP dikali 100% sama dengan 137,5 per 220 dikali 100% sama dengan 62,5%. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, ketika kumparan didekati dan dijauhi oleh magnet akan dihasilkan arus induksi. Arus induksi yang dihasilkan adalah, jawabannya, ketika magnet bergerak mendekati kumparan akan dihasilkan arus induksi. Begitu pula saat magnet bergerak menjauhi kumparan. Arah arus induksi yang dihasilkan saat magnet mendekati kumparan berlawanan arah dengan arus induksi yang dihasilkan saat magnet menjauhi kumparan. Karena arahnya berlawanan dan berubah sesuai arah gerakan magnet, maka arus induksi yang dihasilkan adalah arus bolak-balik. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, sebuah solenoida sepanjang 20 cm dialiri arus listrik 10 ampere dan jumlah lilitannya 400 buah dengan garis tengah rata-rata 4 cm. GGL induksi diri di dalam solenoida tersebut jika arusnya diputuskan dalam selang waktu 0,001 second. Jawabannya, diketahui L sama dengan 0,2 meter, D sama dengan 0,04 meter, N sama dengan 400 lilitan, I sama dengan 10 ampere, dan delta T sama dengan 0,001 second. Luas penampang
A sama dengan 1/4 Pi D pangkat 2 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 0,04 pangkat 2 sama dengan 1256 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi. Induktansi diri L sama dengan U0 dikali N kuadrat dikali A per L sama dengan 4 Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 400 pangkat 2 dikali 1256 dikali 10 pangkat min 3 per 0,2 sama dengan 1,2620288 dikali 10 pangkat min 3H. Epsilon sama dengan L dikali delta I per delta T sama dengan 1,2620288 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 per 10 pangkat 3 sama dengan 12,6 volt. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, suatu kumparan terdiri atas 400 lilitan berbentuk 4 persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 5 cm. Kumparan ini bersumbu putar tegak lurus medan magnet sebesar 0,8 T dan diputar dengan kecepatan sudut 60 radian per second. Besar GGL maksimum yang timbul pada kumparan adalah, jawabannya, diketahui N sama dengan 400 lilitan, B sama dengan 0,8 T, P sama dengan 20 cm, L sama dengan 5 cm, Omega sama dengan 60 radian per second. Jawabannya, epsilon sama dengan B dikali A dikali Omega dikali N sama dengan 0,8 dikali P dikali L dikali 60 dikali 400 sama dengan 19.200 dikali 20 dikali 10 pangkat min 2 dikali 5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,92 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 192 volt. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya, GGL induksi pada generator dapat diperbesar dengan cara berikut ini, kecuali, jawabannya, berikut beberapa cara yang digunakan untuk memperbesar GGL induksi generator. Yang pertama, menggunakan magnet yang lebih kuat. Yang kedua, melilit kumparan pada inti besi lunak. Yang ketiga, menggunakan kumparan yang jumlah lilitannya banyak. Dan yang keempat, memutar kumparan dengan lebih cepat. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, kawat peki dengan panjang 60 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat, memotong medan magnet 2 kali 10 pangkat min 2 T, seperti gambar berikut. Besar dan arah arus induksi pada kawat peki adalah, jawabannya, diketahui B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 T, L sama dengan 0,6 meter, V sama dengan 5 meter per second, dan R sama dengan 2 ohm. Jawabannya, epsilon sama dengan min B dikali L kali V sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,6 dikali 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 V. I sama dengan epsilon per R sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 per 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 ampere sama dengan 30 mA. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, kuat arus sekunder dari transformator step down adalah, trafo step down merupakan jenis trafo yang memiliki lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder, sehingga trafo jenis ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Ciri-cirinya, yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih besar dari jumlah lilitan kumparan sekunder. Yang kedua, tegangan primer selalu lebih besar dari tegangan sekunder. Dan yang ketiga, kuat arus primer selalu lebih kecil dari kuat arus sekunder. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Bagaimana? Berat belajar fisika mudah kan? Yuk belajar fisika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.